Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelsa Dia dengan 64215093. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai melihat pengaruh harga dan kualitas produk terhadap pembelian pada skincare skin. Oke, di sini ada pendahuluan. Jadi pada era sekarang, industri kecantikan dan perawatan kulit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini menciptakan peluang bagi industri kecantikan untuk terus mengembangkan produknya dengan berinovasi dan menawarkan produk berkualitas tinggi yang dapat memenuhi harapan konsumen. Salah satu merek yang saat ini berhasil menarik perhatian dalam pasar adalah skincare Skintific, yang menawarkan berbagai jenis produk perawatan kulit dengan kualitas tinggi dan harga yang kompetitif. Lalu di sini ada tujuan pada penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembeli konsumen pada skincare merek Skintific. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku konsumen dalam memilih produk perawatan kulit, khususnya dalam konteks harga dan kualitas produk yang menjadi faktor kunci dalam persaingan industri kecantikan. Nah, di sini ada manfaat. Jadi, makalah ini bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif melalui penyesuaian harga dan peningkatan kualitas produk, serta membantu pelaku industri memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar skincare. Oke, next. Di sini ada metode penelitian. Jadi, metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner dengan JIFOM yang terdiri dari 3 variabel, yaitu persepsi konsumen terhadap harga produk, persepsi konsumen terhadap kualitas dan manfaat produk, serta keputusan konsumen untuk membeli produk Skintific dengan skala Likert 1 sampai 5, yang berarti 1 itu sangat tidak setuju. Nomor 5 yaitu sangat setuju kepada 31 orang responden dengan disebarkan melalui media sosial pada seluruh responden yang relevan. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Pada hasil uji validitas adalah proses untuk menguji dan menunjukkan sejauh mana alat pengukuran tersebut dapat mengukur dengan akurat apa yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut. Aspek lain dari validitas adalah kecermatan pengukuran. Alat pengukur yang valid tidak hanya mampu menjalankan fungsi pengukurannya yang tepat, tapi juga memiliki tingkat kecermatan yang tinggi. Jadi, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Nah, jika sebaliknya, R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Next, di sini ada hasil uji dari validitas harga produk dan hasil uji validitas kualitas produk. Yang kalian lihat di sini ada correlation, dan ini ada correlation X2. Next, nah di sini juga ada hasil uji validitas kepuasan konsumen. Hasilnya seperti tabel di sini. Jadi berdasarkan pengujian pada tabel uji validitas di atas, diketahui bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel, di mana R tabel dalam penelitian ini sebesar 0,3550. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel harga relevan atau sesuai dengan analisis penelitian. Oke, di sini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi data menggunakan Cronbach alpha, yang berarti instrumen dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha lebih sama dengan 0,60. Nah, inilah hasil dari uji reliabilitas variabel harga produk. Ini variabel kualitas produk dan ini kepuasan konsumennya. Nah, di sini ada 0,773 dan di sini ada 0,78 dan di sini ada 0,767. Yang berdasarkan pengujian pada tabel reliable di atas, diketahui bahwa semua variabel harga produk, kualitas produk, dan konsumen memiliki nilai Cronbach alpha yang memenuhi syarat reliabilitas, yaitu lebih sama dengan 0,60, sehingga kuesioner yang digunakan dapat dipercaya untuk mengukur variabel-variabel tersebut secara konsisten. Nah, kemudian yang C di sini ada normalitas. Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.
Jadi untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu menurut Santoso pada tahun 2011, dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, ada nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, seperti di sini. Di sini ada signifikan 0,186. Yang berdasarkan pengujian pada tabel uji normalitas di atas, diketahui bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 tabel, di mana 0,186 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data di dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang next di sini ada tabel koefisien, ANOVA, dan summary. Seperti yang kalian lihat. Pada tabel koefisien, pada kolom D ini 2,743, X1-nya 0,002, dan X2-nya 0,824. Lalu di sini ada tabel ANOVA. Yang di tabel F ini ada 26,930. Dan summary-nya di sini ada R-square-nya yang menunjukkan angka 0,650. Oke, lanjut. Di sini ada hasil yang pembahasan pada kolom unstandard coefficient atau pada kolom B. Yang pertama itu ada nilai konstan sebesar 2,743 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan X2, maka variabel Y tetap memiliki nilai sebesar 2,743. Yang kedua ada nilai variabel X1 sebesar 0,000 dan bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 meningkat sebesar 0,000, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,000 dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Nilai variabel X2 sebesar 0,24 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 meningkat sebesar 0,824, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,824 dengan asumsi variabel lain bernilai 0. Kemudian di sini ada pada kolom T dan pada tabel koefisien. Yang pertama, nilai T hitung untuk variabel X1 sebesar 0,018 lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 2,0289 dan signifikan sebesar 0,986, yang berarti lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Yang kedua, nilai T hitung untuk variabel X2 sebesar 6,836 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,0289 dan signifikan sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu di kolom selanjutnya, pada kolom ANOVA, terdapat kolom F dan C, atau signifikan, yang dapat kalian lihat jika nilai itu sebesar 26,930 lebih besar dari F tabel sebesar 3,30. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas harga produk dan kualitas produk berpengaruh simultan terhadap variabel terdekat, yaitu pada keputusan pembelian. Kemudian pada kolom R-square-nya, nilai R-square sebesar 0,650 jika dikonversi ke dalam bentuk presentasi, maka menjadi 65%. Hal ini menunjukkan bahwa harga produk dan kualitas produk secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap perubahan keputusan pembelian, yaitu variabel Y, dan sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Yang dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga produk X1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Y1, sedangkan kualitas produk X2 memiliki pengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji T, nilai signifikan untuk variabel harga X1 sebesar 0,986, yang berarti lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak signifikan.
Sementara untuk kualitas produk S2 sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan. Hasil analisis regresi linear berganda juga menunjukkan bahwa kontribusi gabungan dari harga produk dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian adalah 65%, sementara sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.